Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ya. Kelihatan slide-nya? Terlihat, dokter. Oke, kalau sudah terlihat, kalian sudah siap untuk kuliah pagi ini? Sudah siap ya? Iya, dokter. Ya, kalau sudah siap, mungkin sudah punya catatan atau sudah direkam. Baik, kita mulai saja. Nah, saya singgung sedikit yang paling penting dari pertemuan Jumat lalu tentang Edwin Chadwick. Yang paling pentingnya. Jadi Edwin Chadwick ini yang ditugaskan oleh Parlemen Inggris untuk melakukan investigasi kenapa di wilayah perkotaan Inggris itu banyak sekali terjadi penyakit menular dan angka kematiannya tinggi. Kemudian Edwin Chadwick ini kan dia melakukan investigasi dengan sahih, dengan baik sekali, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang bagus. Nah, sehingga itu menjadi cikal bakal terbentuknya ilmu kesehatan masyarakat selanjutnya yang punya dokumen-dokumen resmi. Nah, karena kesuksesan oleh Edwin Chadwick itu sehingga Chadwick ini dia terjun lebih dalam lagi di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu Chadwick ini yang disebut sebagai Bapak Public Health. Bapak Public Health ya. Tetapi bukan dia yang diakui sebagai Bapak Public Health. Sebenarnya dia yang paling utama, yang pertama kali. Nah, kemudian dia punya murid namanya Winslow. Nah, Winslow inilah yang kemudian diakui sebagai Bapak Public Health modern. Ya, Bapak Public Health modern. Kenapa Winslow begitu terkenal? Karena Winslow ini yang bikin satu definisi tentang ilmu kesehatan masyarakat yang definisinya itu dikutip oleh WHO. Nah, ini yang jadi dasar dari semua ilmu kesehatan masyarakat. Definisi kesehatan masyarakat oleh Winslow. Nanti saya jelaskan apa definisinya dia, dan sampai sekarang definisi itu masih dipakai. Jadi berbagai definisi ilmu kesehatan masyarakat, yang paling penting adalah definisinya Winslow. Oke, Winslow itu juga membuat definisi sehat. Winslow membuat definisi sakit. Dan Winslow membuat basic health services. Basic health services. Ya, nanti juga saya ceritakan basic health services-nya. Oke. Nah, perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia tidak lepas dari peran serta Chadwick dan Winslow. Karena mereka dua sebagai bapak ya, bapak public health-nya. Nah, sekarang saya mau cerita, kita mulai ke Indonesia. Kalau itu tadi sifatnya global, kita bicara yang di Indonesia saja. Indonesia, kita mulai sejarah perkembangan kesehatan masyarakat saat penjajahan Belanda. Ya, kurang lebih kita dijajah Belanda 3,5 abad. 3,5 abad itu berarti 350 tahun ya, 350 tahun ya. Dan kita merdeka tahun 1900 ya, 1945 ya. Berarti penjajahan itu bermula dari 1600 kan? Benar ya? Tahun 1600 ya. Nah, baik, kita bicara mulai dari 1600. Dimulai pada saat abad ke-16, yaitu pemerintahan Belanda masuk menginvasi Indonesia. Dan pada saat itu di Indonesia mulai terjadi adanya cacar dan kolera. Ya, cacar dan kolera. Pemerintah Belanda ikut andil dalam penanganan cacar dan kolera. Kurang lebih pada saat itu Belanda merasa angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian pekerja di ladangnya tinggi. Jadi bangsa Belanda itu kan menjajah Indonesia untuk rempah-rempah kan, perkebunan kan ya. Karena merasa tidak banyak pekerja yang mampu untuk bekerja, kan Belanda rugi. Ya, kan maunya semua lahannya itu terpakai. Semua menghasilkan rempah-rempah. Sehingga Belanda punya profit. Nah, kalau tidak ada pekerja,
Kan Belanda tidak mungkin mempekerjakan masyarakatnya sendiri dia. Ya. Pasti masyarakat pribumi yang dipekerjakan. Namanya juga masyarakat jajahan kan nih, dia dipekerjakan. Nah, kalau semuanya sakit, dia merasa rugi. Sehingga kemudian mulailah pada abad ke-18, ya, jadi setelah 200 tahun itu dibiarkan begitu saja. Mulai pada abad ke-18 itu mulai ada namanya pelatihan dukun bayi. Kenapa? Karena ibu dan bayi yang sakit dan mati tinggi sekali. Ya. Kemudian tahun 1922 terjadi wabah pes Indonesia, 1927 terjadi wabah kolera, 1948 terjadi wabah cacar di Indonesia. Ya. Sebenarnya wabah-wabah pes, kolera, cacar itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya di Indonesia. Cuman catatan sejarah tidak mencatat dengan baik. Misalnya tahun 1558 itu sudah terjadi wabah cacar di Ternate. 1564 terjadi wabah cacar di Ambon. Kolera pertama kali 1821 di Jawa. Dan pada saat itu menyebabkan panen padi gagal luar biasa. Ya. Kemudian 1828 wabah cacar terjadi di Bali. 1846 wabah tipes merebak di Jawa. Nah, jadi yang paling penting adalah Belanda menginvasi Indonesia tahun abad ke-16, kemudian tetapi action-nya itu baru muncul ke abad 18. Ya, jadi Belanda melakukan satu tindakan itu di abad ke-18. Mulai ada pelatihan-pelatihan. Sekarang kenapa dengan abad ke-18 itu? Tahun 1800 itu. Ada apa? Pada tahun 1848, konstitusi baru di Belanda, parlemen Belanda itu mempunyai kekuasaan atas urusan-urusan kolonial. Ini yang jadi pemicu. Sebelumnya tidak punya. Ya, parlemen Belanda punya kekuasaan atas urusan-urusan kolonial. Sebagian anggota parlemen menuntut diadakannya perubahan di tanah jajahan dan mendesak diadakannya perbaharuan liberal. Ini yang jadi cikal bakalnya. Pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian kolonial, kemudian pembebasan terhadap pembatasan perusahaan swasta, di akhirnya tanam paksa, ya, kemudian dipicu oleh adanya demonstrasi di Batavia, Jakarta, dipimpin oleh Baron van Hove. Dia memohon pada Raja Belanda agar diberlakukan pembebasan pers dan dibentuknya sekolah menengah untuk masyarakat pribumi. Sekolah menengah untuk masyarakat pribumi. Jadi Belanda itu punya jasa besar bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan. Jangan lupa ya. Kalau tidak dijajah Belanda, kita tidak punya pendidikan dulu. Jadi karena ada Belanda, dia memberikan kita pendidikan. Kenapa? Karena dia yang bikin sekolah pertama kali. Ya. Kemudian sekolah-sekolah ini mulai dibuka, tetapi hanya untuk masyarakat yang punya kekhususan, punya hubungan diplomatik baik dengan Belanda. Jadi dipilih kelompok-kelompok ningrat kalau di Jawa itu. Ya. Atau antek-anteknya Belanda. Kalau dia pribumi pekerja, dia nggak boleh sekolah. Ya, jadi orang-orangnya dipilih dulu. Ya. Nah, sekarang kita masuk sekolah kedokterannya. Ya. Sekolah kedokterannya itu mulai dari 2 Januari 1848. Itu ada keputusan gubernur yang menyatakan harus ada sekolah pendidikan kedokteran. Ya. Tetapi lokasinya adalah di militer. Jadi sekolahnya adalah sekolah militer. Cuman ada pendidikan kedokterannya. Ya. Sama, tidak boleh orang-orang biasa, harus orang-orang yang punya relasi baik dengan Belanda. Nah, baru kemudian tahun
Nah, baru kemudian tahun 1851 itu diberlakukannya pendidikan kedokteran dokter Jawa. Waktu itu namanya belum Stovia, ya, dokter Jawa. Namanya dokter Jawa. Ya. Dibuka di mana? Di Batavia. Tepatnya di Walter Varden Gambir. Ya, Walter Varden Gambir di Batavia, di Jakarta ya. Pada saat itu 12 orang muridnya cuma 12 orang. Dan pendidikannya cuma 2 tahun. Jadi dokter Jawa, dokter Indonesia pertama kali pendidikannya cuma 2 tahun dan hanya 12 orang murid. Ya. Kerjanya apa? Kerjanya 12 orang ini adalah sebagai mantri cacar, bukan dokter. Mantri cacar. Jadi 2 tahun itu hanya disekolahkan untuk mengatasi pandemi cacar. Ya. Oke. Selanjutnya tahun 1864 dirubahlah pendidikan yang jadi 2 tahun itu menjadi 3 tahun. Kemudian mantri cacar ini dikembangkan. Tidak lagi sebagai hanya pengobatan cacar, menjadi pengobatan penyakit yang lebih luas. Walaupun pada saat itu masih di bawah Belanda. Ya, jadi nggak boleh lepas, masih diawasi terus oleh Belanda. Selanjutnya 1800 sekian itu wabah cacar menyerang seluruh Indonesia. Ya, 1875 pendidikan dokter Jawa dia dirubah lagi dari 3 tahun menjadi 7 tahun. Dengan 2 tahun itu harus persiapan, baru 5 tahun adalah pendidikan kedokteran. 2 tahun persiapan itu adalah belajar bahasa Belanda. Jadi kalau mau jadi dokter Jawa harus 2 tahun dulu belajar bahasa Belanda. Kalau nggak bisa. Setelah dia bisa belajar bahasa Belanda 2 tahun, baru 5 tahun dia ikut pendidikan kedokteran. Ya. Nah, dirubah namanya jadi Stovia itu tahun 1898. Namanya adalah Stovia. Stovia ini adalah pendidikan kedokteran pertama di Indonesia, yang sekarang namanya Universitas Indonesia. Ya, di situ tempat pendidikan kedokteran pertama kali di Indonesia. Stovia atau School of Learning for Indiske Artsen. Ya, School of Learning for Indiske Artsen. Artsen artinya adalah seni. Artsen artinya seni. Jadi seorang dokter itu dia tinggi sekali tentang seninya. Seni mengobati pasien, ya, seni mengobati pasien. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa kedokteran tidak punya kesenian, wah ini bahaya. Ya, tidak. Kalau belajar terus, nah ini bahaya. Padahal kedokteran itu seni. Dari sejarah sudah bicara ya seni. Nanti nias itu juga seni juga. A-nya itu arsen juga itu. Ya. Ya. Nias itu nanti UNER ya. Nanti saya cerita sampai situ. Ya. Ya. Sampai sekarang terus mengalami perbaikan pendidikan kedokteran, penyempurnaan kurikulum. Sampai sekarang pun penyempurnaan kurikulum terus dilakukan. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Stovia lokasi di Batavia ya, kurang lebih di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh ya di Jakarta. Lama pendidikan yang awalnya 7 tahun ketika berubah menjadi nama Stovia dirubah menjadi 9 tahun. Jadi pendidikan kedokteran itu adalah 9 tahun. Ya. Itu mulai berlaku kurang lebih 1902. Ya, jadi mulai tahun 1900
Mungkin ayah-ayah atau ibu-ibu kalian ya, itu mereka merasakan pendidikan kedokteran 9 tahun. Nah, sekarang kita lanjut pada organisasinya. Ya. Nah, dystofia inilah pertama kali muridnya, salah satu muridnya yang namanya Sutomo. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908, apa itu 20 Mei 1908? Nah, harus tahu sejarah ya, harus tahu. Kemudian Sutomo muridnya, salah satu murid Stovia, 20 Mei 1908, dia mengemukakan satu ide, satu gagasan bahwa mereka inilah sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Dia menggugah hati para rekan-rekannya. Kemudian muncullah satu organisasi yang namanya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo. Namun pada saat itu yang muda-muda itu merasa bahwa sebagai mahasiswa kedokteran, mereka itu punya tanggung jawab yang banyak. Harus belajar dan sebagainya, harus mengobati pasien dan sebagainya. Sehingga nggak bisa bergerak. Budi Utomo itu diprakarsai oleh senior-senior. Mereka berpendapat begitu. Ya. Jadi kaum tua lah yang harus pimpin Budi Utomo. Sedangkan pemuda, dia sebagai motor yang akan menggerakkan Budi Utomo untuk maju. Ya. 20 Mei Budi Utomo didirikan di antara para mahasiswa suku Jawa kelas atas. Termasuk di dalamnya adalah Dr. Sutomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya. Mereka berdua yang memprakarsai dimulainya era kebangkitan nasional. Oktober Budi Utomo, setelah itu setelah dari Mei ya, Oktobernya Budi Utomo menyelenggarakan kongres di Yogyakarta. Dan selanjutnya organisasi Budi Utomo terus bergerak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekolah pendidikan kedokteran yang kedua, setelah beberapa tahun dari 1851 dibukalah satu pengembangan pendidikan. Ini yang membuka tetap Belanda, ya. Kenapa? Karena Belanda ini menguasai tanah Jawa dia. Jadi Indonesia dikejar pertama kali tanah Jawa. Tanah jajahan itu tanah Jawa, ya. Jawa itu yang dijadikan sebagai perkebunan. Nah, sekarang itu perkebunannya masih banyak ya. PTPN itu ya. Pernah tahu PTPN ya? Nah, itu ya. Nah, salah satunya di Jawa Timur itu banyak sekali PTPN perkebunannya. Sehingga Belanda itu melakukan invasi, melakukan pengembangan untuk pendidikan kedokterannya, dibukalah sekolah kedokteran kedua yang namanya NIAS. Ya, NIAS itu Nederland Indische Arten School. Nederland Indische Arten School. Ya, tetap punyanya Belanda ya. Sekarang namanya adalah Universitas Airlangga. Erlangga. Didirikan 1913. Ya. Tidak kalah penting selain berdirinya pendidikan kedokteran, maka Belanda juga memperkuat dengan membangun laboratorium-laboratorium. Ya. Laboratorium kedokteran yang pertama kali dibangun itu di Bandung tahun 1888. Kalau kalian dengar nama ini pasti kalian tahu. Namanya adalah Lembaga Eijkman. Pernah dengar? Lembaga Eijkman. Itu adalah laboratorium pertama yang dibangun Belanda untuk kebutuhan penanganan penyakit pandemik. Ya, sampai sekarang Lembaga Eijkman juga tetap menangani pandemik, terutama COVID ini ya. Lembaga Eijkman terus bekerja ya. Selanjutnya setelah Eijkman muncul, baru dikembangkan laboratorium-laboratorium lain seluruh Indonesia ya, di Medan, Semarang, Makassar, Surabaya dan sebagainya dengan berbagai nama. Laboratorium ini mempunyai peranan penting dalam rangka pemberantasan penyakit
misalnya malaria, lepra, cacar, dan sebagainya. Bahkan bidang kesehatan lainnya seperti gizi dan sanitasi. Ya, menurut ceritanya, lembaga-lembaga inilah yang nantinya akan menjadi puskesmas atau public center, ya, public health center. Nanti saya cerita lebih jauh ya. Tapi bukan laboratorium utamanya, unit-unitnya ya, cabang-cabangnya. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, masalah kesehatan di Indonesia terus berlanjut ya, terutama penyebab kematian yang paling banyak adalah PES. PES menyebabkan kematian 15 juta penduduk Indonesia. Pada saat itu Belanda merespon dengan menugaskan Heydrich, ya. Jadi kurang lebih tahun 1922 ya, PES itu mulai masuk Indonesia dan menyebar sekali. Tahun 1925, 3 tahun kemudian, Belanda menugaskan Heydrich untuk melakukan investigasi. Ya. Heydrich investigasinya di Banyumas, Purwokerto. Dia kemudian mendokumentasikan hasilnya dan mengatakan bahwa penyebab kematian masyarakat Indonesia karena PES itu bukan karena penyakitnya, tetapi karena sanitasi yang buruk. Karena masyarakat Indonesia dulu itu kalau buang tinja itu sembarangan, ya, sembarangan di kali, kemudian di sungai, kemudian di tanah yang kosong, cuman digali, kemudian BAB lalu ditutup seperti hewan begitu. Ya, itulah hasil investigasi daripada Heydrich. Ya. Kemudian dari hasil investigasi Heydrich ini mulailah muncul upaya kesehatan masyarakat di Indonesia, yaitu di Banyumas, Purwokerto. Heydrich kemudian mengembangkan satu daerah percontohan untuk melakukan propaganda penyuluhan kesehatan, atau sekarang namanya pendidikan kesehatan. Kalau dulu tidak boleh disebut pendidikan ya, namanya adalah penyuluhan kesehatan. Sehingga Heydrich-lah yang dianggap sebagai awal mula kesehatan masyarakat di Indonesia. Kalau tadi awal mulanya di global adalah Chadwick dengan Winslow, maka di Indonesia sendiri awal mulanya dimulai oleh Heydrich. Ya, Heydrich. Ya. Nanti saya mau cerita banyak lagi tentang propaganda penyuluhan kesehatan yang sekarang berubah nama jadi pendidikan kesehatan. Ya, setelah pendidikan kesehatan dia berubah nama lagi menjadi promosi kesehatan, Promkes. Ya, kalau kalian kan dengar sekarang Promkes kan ya, kalian sudah kehilangan nama penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan. Yang kalian kenal adalah promosi kesehatan. Apa bedanya nanti ya? Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa bedanya promosi, pendidikan dengan penyuluhan gitu? Yang membedakan apa gitu ya? Dari sejarahnya aja mengatakan berbeda gitu ya. Ya, oke. Kita lanjut dulu aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk zaman setelah, kalau tadi kan zaman sebelum kemerdekaan ya. Nah, sekarang zaman kemerdekaan. Ternyata Indonesia itu cuma mau merdeka pada tahun 1945 itu tidak punya kesiapan apa-apa. Setelah merdeka, apa yang harus dilakukan? Bangsa Indonesia ini tidak tahu dia harus melakukan apa. Ya, berbeda dengan negara-negara lain yang kemerdekaannya diberikan, bangsa Indonesia itu merebut kemerdekaannya dengan darah, ya, dengan perjuangan. Nah, ternyata setelah merdeka dengan jatuhnya berbagai orang-orang penting bangsa Indonesia, maka tidak ada lagi pemikir-pemikir, penggerak itu tidak ada. Ya, jadi bangsa Indonesia ini mau kemana? Terutama dalam bidang kesehatan. Kita sudah merdeka, tapi apa setelah merdeka? Itu yang tidak tahu. Ya, itu yang tidak tahu. Jadi terjadi kekosongan hingga pada tahun 1951, kurang lebih 6 tahun setelah merdeka, baru muncul namanya satu konsep Bandung Plan. Ya, Bandung Plan.
Bandung Plan ini diprakarsai oleh Dr. Y. Lemena dengan Dr. Patah. Sehingga Bandung Plan ini juga disebut sebagai konsep Patah Lemena. Apa sih Bandung Plan ini? Bandung Plan ini adalah konsep dalam pelayanan kesehatan masyarakat bahwa aspek kuratif dengan aspek preventif itu tidak boleh dipisahkan. Pengobatan dan pencegahan itu nggak boleh dipisahkan, harus jadi satu. Ya, jadi setelah merdeka muncullah ide ini bahwa pengobatan dan pencegahan nggak boleh berdiri sendiri. Jadi kalau mitos Yunani dulu itu yang saya cerita, Asklepios sama Hygieia itu nggak boleh sendiri-sendiri, dia harus bergabung bersama. Nah, inilah konsep Bandung Plan. Ya. Tetapi karena dia konsep awal, sehingga pelaksanaannya belum bagus. Ya. Baru kemudian tahun 1956, 5 tahun kemudian, oleh Dr. Sulianti, itu dikenalkanlah program-program kesehatan bagaimana supaya kita tidak memisahkan antara kuratif dengan preventif. Jadi tahun 1951 itu baru konsepnya aja oleh Patah Lemena. Konsepnya aja. Tapi proyeknya, programnya, cara kerjanya itu baru tahun 1956 oleh Sulianti. Proyeknya pertama kali di Bekasi. Di Bekasi. Oleh karena itu namanya adalah Proyek Bekasi. Tepatnya adalah di Lemah Abang. Proyek ini sebagai contoh atau model layanan kesehatan bagi pengembangan kesehatan masyarakat di pedesaan di Indonesia. Dan sekaligus proyek ini sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan. Proyek ini di samping sebagai model atau konsep keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis, juga menekankan pada tim pengelolaan program kesehatan. Jadi pada saat inilah mulai ada istilah kerja tim. Ada 8 desa yang dipilih sebagai pengembangan daripada program-program kesehatan Sulianti. Ada 8 desa seluruh Indonesia ya pada saat itu. 8 desa itu adalah pertama Indrapura, Sumatera Utara. Kemudian Lampung, Bojongloa, Jawa Barat ya. Sleman, Jawa Tengah ya. Kemudian Godean, Yogyakarta. Mojosari, Jawa Timur. Kesiman, itu Bali ya. Yang terakhir Barabai, Kalimantan Selatan. 8 desa ini yang kemudian menjadi puskesmas pertama kali Indonesia. 8 ini yang kemudian menjadi puskesmas pertama kali di Indonesia. Kita cerita sampai ke puskesmas ya. Tetapi pada saat itu puskesmas itu belum dikenal ya. Konsepnya baru kemudian setelah Sulianti bicara, memberikan satu program, memberikan satu percontohan, baru kita mulai muncul kalimat-kalimat puskesmas tahun 1962 ya. Tetapi masih ada cerita setelah Sulianti. Sulianti kan 1956. Setelah 1962 muncul puskesmas, istilah-istilah puskesmas, muncullah satu tokoh lagi yang namanya Ahmad Dipodologo. Satu tokoh Dr. Ahmad Dipodologo. Dr. Ahmad Dipodologo ini yang kemudian menguatkan konsep puskesmas. Menguatkan konsep puskesmasnya. Bahwa puskesmas itu adalah sistem yang harus terdiri atas A, B, dan C. Nanti saya cerita, A, B, dan C itu strata puskesmas. Ya. Ahmad Dipodologo ini mengadakan sebuah seminar-seminar, ya, seminar-seminar pelatihan-pelatihan. Termasuk konsep-konsep yang diacu oleh Ahmad Dipodologo, akhirnya diambil oleh Departemen Kesehatan dalam merencanakan induk pelayanan kesehatan terpadu di Indonesia. Tahun 1968 dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional,
ya, dicetuskan bahwa puskesmas sebagai sistem layanan kesehatan terpadu yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Indonesia menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas. Jadi yang mendirikan puskesmas adalah Departemen Kesehatan 1967-1968. Dia mengacu dari mana? Punyanya Ahmad Dipodilogo. Ahmad Dipodilogo mengacu dari mana? Punyanya Sulianti. Sulianti mengacu dari mana? Punyanya Patah Lemena. Sampai di sini paham ya sejarahnya? Oke, yang cerita sejarah agak rumit memang ya. Oke, sekarang kita bicara kemudian posyandu ya. Posyandu itu cerita masih panjang lagi. Pada intinya puskesmas itu bekerja di wilayah-wilayah di daerah. Kemudian puskesmas mempunyai keterbatasan untuk mencapai ke bagian-bagian terkecil bangsa Indonesia ya. Kenapa? Karena Indonesia ini negara kepulauan, jadi kecil-kecil, dan pada zaman dulu di berbagai daerah Indonesia ini tinggalnya jauh-jauh ya, belum padat penduduk ya, kecuali di Jawa yang cukup padat penduduk. Nah, sehingga puskesmas itu butuh bantuan. Nah, muncullah namanya posyandu, pusat pelayanan terpadu ya. Posyandu yang pertama kali dipakai untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Kemudian baru dikembangkan posyandu ibu dan balita. Jadi dua ya. Pertama tadi untuk anak-anak, kemudian menjadi ibu dan balita. Baru yang sekarang ini posyandunya menjadi tiga ya, ibu, anak, balita, dan lansia. Ya, jadi ada lansia, posyandu lansia. Ya, itu perkembangan aja, proses-proses perjalanan selanjutnya. Ya. Nah, kalau ini Ahmad Dipodilogo di Indonesia, ternyata Ahmad Dipodilogo ini tidak lepas dari pemahaman-pemahaman secara global. Dia dapat ilmu-ilmu dari luar, ya. Dari mana sebenarnya konsep atau program-program yang dikembangkan Sulianti ini juga mengacu secara global, yaitu konsep-konsep oleh Emerson. Emerson, ya. Ini adalah formula usaha kesehatan pertama kali yang dikenal sebagai formula Basic Sick. Basic Sick. Basic Sick ini yang dipakai program oleh Sulianti ya. Sulianti itu ngambilnya dari Emerson. Ya. Namun Basic Sick ini dia tidak terkenal. Digantikanlah oleh Basic Seven. Emerson ini Basic Seven ya. Basic Seven ini yang diambil oleh WHO, diakui oleh WHO. Apa sih maksudnya Basic Sick, Basic Seven? Basic Sick, Basic Seven, Basic 12 ya. Ini punyanya yang dipakai dalam program kesehatan di puskesmas. Apa itu Basic 7 WHO? Yang pertama adalah Mother Child Health, MCH ya, kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau kalian ke puskesmas, pasti ada program-program kesehatannya. Termasuk Departemen Kesehatan juga punya program-program kesehatan. Nah, program-program kesehatan ini yang disebut sebagai Basic 7 ya. Kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sanitasi lingkungan. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan, health education. Ya, yang sekarang saya bilang berubah menjadi promosi kesehatan promkes ya. Yang ketiga adalah perawatan kesehatan masyarakat ya, public health nursing. Yang berikutnya adalah communicable disease control, CDC. Baru yang 7 statistik. Nah, ini yang ditempatkan dipakai oleh Sulianti untuk program percontohan 8 desanya. Dia kembangkan ini ya sebagai usaha kesehatan pokok UKP. Kemudian puskesmas itu lama-lama tidak hanya punya UKP, dia punya namanya usaha kesehatan wajib dan usaha kesehatan pengembangan ya. Jadi dirubah ya, usaha kesehatan wajib dan usaha kesehatan pengembangan. Yang wajib itu tetap ini, 7 ini itu wajib. Kemudian pengembangan itu pengembangan di daerah itu. Kalau misalnya di daerah itu punya tanaman-tanaman herbal yang bagus, maka dia kembangkan sebagai satu lagi usaha, yaitu usaha pengembangan pengobatan herbal. Ya.
Kalau di wilayah puskesmas itu banyak lansia, maka satu lagi sebagai pelayanan peduli lansia, misalnya begitu ya. Oke, kita terus lagi ya. Dari basic 7-nya WHO, Ahmad mengambil basic 8 ya, basic 8. Sulianti menggunakan basic 12. Jadi ditambahkan. Ini sekarang lihat saja, ini basic 7-nya punya Sarjono, ini basic 7-nya punya Bagiastra. Ini juga tokoh-tokoh ya. Kita terus ya. Apa sih yang membedakan antara Sarjono dan Bagiastra? Kalau Sarjono itu ada poin 5 ya, perawatan kesehatan masyarakat, tapi Bagiastra dia menghilangkan poin 5 dirubah menjadi pendidikan kesehatan. Yang sebelumnya Bagiastra ini mengambil dari punyanya WHO, pendidikan kesehatan ya. Nah, dua ini Sarjono dan Bagiastra yang memprakarsai, Ahmad membuat jadi 8 ditambah 1 lagi. Nah, kemudian Sulianti yang menyebabkan berubahnya menjadi 12 program ya. Sulianti yang menambahkan UKS, dia menambahkan pendidikan tenaga kesehatan. Kemudian menambahkan kesehatan khusus pada ruang lingkup yang lebih luas, disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan kondisi yang akan datang ya. Jadi ini program yang masuk di dalam puskesmas. Sekarang perkembangan secara global menurut basic tadi ya, upaya kesehatan tadi ya. Ternyata di global, di dunia, itu juga ada yang namanya primary healthcare, Alma-Ata. Tetapi Alma-Ata ini munculnya tahun 1978. Jadi kita di Indonesia jauh lebih dulu mengenal yang namanya primary healthcare dibandingkan dunia. Ya, dibandingkan dunia. Cuman kita nggak nyebutnya sebagai primary healthcare. Ya, kita menyebutnya sebagai upaya kesehatan dasar. Upaya kesehatan dasar. Ya. Kenapa munculnya primary healthcare? Kenapa pada saat itu dideklarasikan primary healthcare di Alma-Ata? Karena sistem pelayanan kesehatan masyarakat antar negara itu berbeda-beda. Ada ketimpangan asasi manusia. Bahwa negara yang satu dengan negara yang lain, negara yang miskin, dia tidak mendapatkan layanan kesehatan yang baik, kemudian status kesehatan masyarakatnya buruk, dan seterusnya. Jadi ada ketimpangan, sehingga muncullah deklarasi primary healthcare yang menyatakan bahwa kesehatan itu merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan layanan kesehatan pada saat dia sakit maupun dia sehat. Ya. Dan pemerintah atau negara itu wajib mempunyai tanggung jawab menanggung masyarakatnya yang sakit. Oke. Jadi itu bunyinya ya, hak asasi manusia. Sehat merupakan hak asasi manusia. Sehingga sehat harus dijamin oleh negara. Jadi ini kesepakatan 140 negara. 140 negara sepakat bahwa sehat itu harus dijamin oleh negara. Jadi kalau ada orang yang sakit, itu harus ditanggung oleh negara. Ya. Nah, primary healthcare ini, deklarasi Alma-Ata ini yang kemudian sebagai cikal bakal asuransi kesehatan. Ini ceritanya panjang lagi nanti kalau asuransi kesehatan. Ya. Pokoknya kalian tahu aja asuransi kesehatan itu berasal dari sini. Bahwa sehat itu merupakan asasi manusia dan negara menanggung masyarakatnya yang sakit. Tapi asuransinya asuransi sosial ya, karena nanti ada asuransi private, asuransi sosial. Kalau private itu asuransi yang berbayar. Kalau sosial itu BPJS ya. Nah, negara-negara lain juga punya social insurance ya. Nah, isi deklarasi bahwa pelayanan kesehatan dasar primer adalah strategi utama untuk mencapai kesehatan semua, health for all, sebagai perwujudan asasi manusia. Sehingga deklarasi Alma ini selanjutnya dikenal sebagai kesehatan semua untuk tahun 2000. Health for all by the years 2000. Ya, ini terkenal sekali ya, health for all by the years 2000. Ini sangat terkenal. Tapi ini sudah ketinggalan karena ini untuk tahun 2000. Nah, sekarang sudah 2020 ya. Jadi ini cerita sejarah, jadi masuk sebagai sejarah. Nah, di Indonesia sendiri PHC dilaksanakan oleh puskesmas, sedangkan di kalangan swasta oleh praktek dokter, praktek bidan, pengobatan tradisional Batra. Ya. Nah,
Apa program di dalam Alma Ata? Sama seperti yang tadi saya bilang, Basic 7, Basic 8, Basic 12, dan sebagainya. Ini adalah program-program yang di dalam Alma Ata. Health education, promotion of food supply and proper nutrition, dan seterusnya. Ini program-programnya. Yang kemudian, health education dilakukan perubahan menjadi health promotion dalam satu conference yang dikenal Piagam Ottawa. Piagam Ottawa saya tidak cerita sekarang ya, nanti aja tentang Piagam Ottawa. Nah, ini tujuan dari primary health care-nya ya. Yang pertama, mengembangkan kemampuan keluarga di masyarakat untuk hidup sehat dan melibatkan peran serta dapat memberi kuat bagi sosial dan ekonomi. Yang ketiga, implementasi model pelayanan kesehatan dasar diselaraskan dalam kondisi lokal setempat. Ya, jadi ini tujuan PHC adalah pengembangan harkat dan martabat dengan cara 1, 2, 3. Ini definisinya saya tidak perlu. Nah, ini Winslow. Tidak usah sekarang, saya dijelaskan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Terakhir, slide terakhir, simpulan. Jadi dalam pertemuan kemarin dan sekarang, kita simpulkan perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia sebenarnya punya 4 tingkatan atau 4 tahap pengembangan. Ya. Tahap ini juga sudah dijelaskan oleh Barton tahun 1998. Ya. Tahap pertama, tingkat pertama, bahwa pelaksanaan kesehatan masyarakat dilakukan melalui cara pengobatan di klinik. Ya. Kemudian tingkatan kedua mulai berkembang menurut perkembangan sejarahnya bahwa pelayanan kesehatan masyarakat diperluas, tidak hanya di klinik saja, tapi di poliklinik, BKIA, rumah sakit. Selain upaya kuratif juga dikembangkan upaya preventif. Baru pada tahap tingkat ketiga dikembangkan berbagai usaha kesehatan pokok, basic health service, secara bersama dan dikoordinasikan secara menyeluruh. Pelayanan kesehatan sudah sifatnya terintegrasi. Nah, sekarang ini 2020 kita sudah berada di tingkat 4, yaitu pelaksanaan kesehatan sudah berorientasi secara lintas sektoral dan multidisiplin. Kira-kira akan ada perkembangan lagi nggak kesehatan masyarakat di Indonesia? Nah, coba renungkan. Saya minta pendapat kali ini. Setelah 4 tingkatan ini, kira-kira melihat ke depan, kan kalian generasi depan ya, generasi akan datang ya. Kira-kira kesehatan masyarakat kita akan berkembang lagi nggak? Ke arah mana kira-kira? Kalau yang dulu sifatnya hanya pengobatan klinik, kemudian berkembang menjadi ada BKIA, rumah sakit mengupayakan kuratif preventif, kemudian berkembang menjadi basic health service, kemudian yang sekarang harus lintas sektoral dan multidisiplin, kira-kira ke depan akan bagaimana? Boleh saya diberi pandangan? Satu orang, silakan. Anunya aja deh, komtingnya mana komtingnya? Lauren mana Lauren? Ya, dokter. Nah, silakan Lauren. Kira-kira Kesmas ini ke depan akan bagaimana ya? Ya, dokter. Kira-kira Kesmas ini ke depan akan bagaimana nanti? Kalau menurut saya biasanya bakal ini sih dok, bakal lebih fokus di arah sanitasi juga sih mungkin. Soalnya kan kalau misalkan dengar ceritanya dokter Yudi mulai kemarin, sanitasi itu berkembang ketika ada satu kasus yang dianggap sudah sangat parah gitu, dan biasanya perkembangannya itu setelah pandemi kalau saya lihat dari pattern-nya. Nah, kebetulan karena sekarang itu juga ada pandemi, mungkin ke depannya masyarakat jadi lebih bisa paham kenapa kok mereka harus menjaga sanitasi, menjaga kesehatan, lebih ke arah preventif gitu sih, dokter. Ya, boleh. Jadi kalau kita ambil satu kasus COVID ini ya, kita ambil satu kasus COVID ya. Nah, kenapa kita sedang bicara tentang pada tingkat 4, perkembangan kesehatan masyarakat tingkat 4. Sekarang COVID itu kan yang mengatasi tidak hanya sektor kesehatan aja kan, tapi sektor ekonomi ikut berperan,
kemudian aparatur sipil negara ikut berperan, kan, ABRI, Polri, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai lintas sektoral. Kalau lintas multidisiplin, semua bidang kan ikut berperan, ya. Pakar sosial ngomong, pakar politik ngomong, tidak hanya pakar-pakar ilmu kedokteran aja, kan. Nah, itu yang disebut sebagai multidisiplin. Nah, kira-kira ke depan kalau kita lihat kasus COVID ini, Kesmasnya akan ada tambahan apa ya? Apakah begini ya? Tadi kalau Raka kan bilang sanitasi lingkungan nanti punya peran penting banget ya. Nah, kalau itu sebenarnya sudah mulai muncul pada saat preventif ya di tingkat 2. Mungkin belum begitu kuat ya saat ini sehingga memang perlu diperkuat gitu ya. Nah, tetapi mungkin apakah artificial intelligence, perkembangan teknologi itu akan merubah tingkat 4 menjadi tingkat 5. Ya, tingkat 4 menjadi tingkat 5. Kenapa? Karena sekarang aja kita kuliah online. Nanti dokternya telemedicine, ya kan? Ini kan sudah perubahan zaman lagi kan? Sempat nggak kalian waktu kecil bicara dokter telemedicine? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, ini suatu perubahan lagi dan itu belum dicatat dalam satu teori. Perkembangan Kesmas tingkat 5 mengembangkan teknologi. Nah, saya pikir teknologi menjadi satu masukan nanti. Ya, apakah nanti ada perkembangan tingkat 6 dan seterusnya, kita belum tahu. Oke, kira-kira begitu. Baik, sampai di sini kuliah sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta masukan. Karena ini jamnya sekarang jam berapa ya? Oh, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Nah, saya minta masukan selama 2 kali ngajar. Apakah saya mengajar terlalu cepat? Supaya nanti pertemuan ketiga mungkin saya bisa perbaiki. Silakan. Tidak terlalu cepat ya. Oke. Tidak. Kalau suara jelas, intonasi suara jelas? Jelas. Baik. Kira-kira untuk pertemuan ketiga, apa yang kalian ingin diperbaiki? Supaya kalian bisa lebih paham. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Silakan. Jangan sungkan-sungkan sama saya. Kita ini sama-sama masih muda lah. Jadi kita pakai bahasa gaul lah ya. Kalau perlu kita ngopi bareng nanti nih. Waduh, ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu ya. Apa kira-kira yang mau diperbaiki di pertemuan ketiga? Selamat pagi, Dok. Silakan. Ya, saya mungkin mau saran, mungkin yang kayak kata-kata yang susah itu dimasukin ke PPT kalau misalnya nggak keberatan, Dok. Kayak kemarin itu di posas apa itu, Dok, yang dari India, itu kan saya coba konfirmasi lewat Google, itu tuh nggak muncul gitu loh, Dok. Jadi kayak kata-kata yang susah mungkin bisa dimasukin ke dalam PPT gitu. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Siapa ini? Angelina Rivia. Berarti pertemuan ketiga, kalimat-kalimat yang susah sebaiknya saya tuliskan aja di PowerPoint-nya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pesan betul, IKM itu nilai lulusnya cuma 55. Kalau lewat 55 sudah lulus. Nah, tapi dia punya dampak menarik nilai lainnya turun, nilai blok kalian. Kalau blok kan harus B ya, Kalau MKU, mata kuliah umum, ini kan cuma C. IKM itu kan cuma C. Kalau C, lulus. Tapi kalau kalian puas cuma nilai C, maka nilai B kalian akan ditarik turun. Nah, hati-hati betul di situ ya. Nah, IKM itu tidak seperti blok, tidak seperti blok. Kalau blok itu kan sangat menarik. Kalau IKM itu tidak menarik. Nah, seharusnya saya bilang IKM itu tidak menarik, membosankan.
Nah, membosankan. Karena tidak menarik sehingga kemauan untuk belajarnya kurang di bidang IKM-nya. Jadi potensinya adalah nilainya C aja cukup gitu ya. Nah, kemudian pada saat jawab pertanyaan ujian nanti, IKM itu jawabannya A, B, C, D, E itu mirip-mirip, hampir semuanya benar gitu. Itu kesulitannya di situ. Berbeda sama blok, kalau blok itu kan jelas. Jawabannya bisa A, bisa B, ataupun paling enggak kalau enggak A, B gitu kan. Sedikit. Tapi kalau IKM itu ya selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan chat saya, WA saya boleh, tidak usah sungkan ya. Baik, kalau tidak ada Raka, saya akhiri ya. Ya, baik dokter. Terima kasih dok. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Dokter Yudi. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.